Tiga, dua, satu, bincang santuy. Oke, Stefanus Tani, ini admin dari Clover Shop ya. Eh, Ya, Gimana kabarnya nih malam ini? sehat, 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 sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Pak Baik, Ustadz gimana? kita kabar alhamdulillah baik ya. Tadi baru aja tidurin anak tadi. Jadi Oh, kalau ada suara bayi nangis tuh maklumin ya. Itu back soundnya tuh. siap, siap, siap. Oke, kali ini kita akan bicara tentang WWE ya, atau mungkin kalau di Indonesia itu terkenal sebagai SmackDown. Ya, SmackDown. Hmm. Oke, tentunya generasi kita pasti berbeda dengan generasi sekarang nih ya. Mungkin yang pertama Bro Sani pengen tanya nih, pertama kali tahu WWE itu dari mana pertama kali? Pertama kali itu kelas ini, bro, kelas 6 SD. Kelas 6 SD Di- ya? 6 SD jadi tuh di kelas tuh orang tuh heboh ngomongin soal Smackdown gitu. Mm-mm. Ngomong soal Jadi The Rock gitu. artinya zaman Attitude Era gitu ya? Ya, itu kan Zaman kalau aku tuh SD kelas 6 tuh tahun 2000 ya. Tahun 2000 artinya ya lagi attitude era betul. Sempat nggak ngalamin yang masa-masa ngikutin perkembangan Golden Era gitu dari Hulk Hogan, Sting gitu? WCW malah Sempat. yang dulu yang di Indosiar itu yang di Indosiar Iya, jam berapa Indosiar namanya? itu. Iya, WCW Itu kan, yang WCW Nitro. iya itu. Itu kan yang diingat tuh hari Minggu kan, bertepatan dengan acara bola gitu. Biasanya kan. Nah, Betul, itu. betul. Oke. Nah, kalau gue pribadi ya pertama kali itu kenalnya dari game sebenarnya. Jadi Game? kan game, iya game apa? Yang Sega itu loh, yang arcade WrestleMania itu. Kan ada Shawn Oh iya, tahu Michael kan, tahu Bam tahu Bam tahu. Bigelow. Nah, Belum jadi kan gaul betul. generasi kita, memang kan generasi kita kan beda dengan sekarang kan. Kita tuh kalau nyari acara tuh agak susah. Iya, Beda iya. sama sekarang mungkin YouTube bertebaran ya. Jadi pertama kali di game itu kan lihat oh Shawn Michael nih. Sampai tahun 9 berapa? 95 ya mungkin Indosiar itu. 95 Indosiar tuh 96. 96 deh masih itu 96 masih. 96 gitu ya. Jadi makanya 96 kan betul. lihat ketika ada ditayangin itu kan, wah ini mana nih yang karakter di game itu? Mana Shawn Michael, mana Bret Hart gitu. Kan itu kan game jadul gitu kan. Iya, game jadul. Jadi, jadi pertama kali lihat Chris Jericho itu, dikira Shawn Michael gara-gara Oh, rambutnya gondrong. iya rambut gondrong ya. Iya, iya, iya. Oh ya dulu dulu jadi ini ya, dulu Jericho juga ini ya. Dulu Jericho awalnya di WCW dulu kan? Ya WCW dulu. Betul, dia di Jadi WCW dulu ya. memang kan yang terkenal itu Sting itu, zaman-zaman Sting dulu. Sting Hogan ya, Sting NWO, kan, NWO ya. Sting Hogan, ya. Iya, Tapi iya. aneh ya, itu kan kalau zaman Golden Era sama Attitude Era itu kan move-nya itu kan gitu-gitu aja tuh. Contoh Hogan kan Betul. cuma big boot, leg Eh, drop gitu. leg drop Tapi betul. anehnya itu ratingnya tuh kok lebih tinggi dari sekarang gitu ya. Kenapa ya kira-kira ya menurut urusan ini? Sebagai Orang pengamat politik, eh, pengamat banget itu. kenapa ya? Iya. Mungkin karena kalau kalau dulu tuh kayaknya gini nih Bro Irsa, kalau menurut saya mah ya, kalau apa pas zaman-zaman dulu gitu ya, Iya. mungkin beda sama sekarang gitu ya. Gimana Hmm. apa? Gimana gulat gulat amatir dikemas dengan dikemas dengan sedemikian rupa jadi sport entertainment. Jadi benar-benar menghibur, terus bikin orang tuh benar-benar percaya gitu. Kalau apa yang terjadi di ring tuh benar-benar apa yang terjadi di Hmm. dalam seni itu benar-benar sesuai dengan apa yang terjadi gitu, Bro. Iya, barangkali mungkin perkembangan media sosial juga mempengaruhi ya, karena Oh kan sekarang pasti, Bro, pasti itu. kalau dulu kan kita kecil kan melihat tuh oh nih real nih. Tapi aneh juga kan kalau kita lihat tinju itu kan ada banyak-banyaknya kan. Banyak. Tapi kalau yang pengamat gigi nggak ada gitu kan, itu banyak nggak ada kan jarang gitu ya. Nah eh, kalau dulu kita berpikir kenapa real karena memang kondisinya seperti itu. Beda zaman sekarang kan mungkin di match mereka bertarung, tapi di medsos mereka malah ini malah temen-temenan gitu Mana kadang-kadang. temenan, betul, 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 Bro. Udah gitu kan bedanya kalau dulu juga nggak ada bocoran kan siapa yang bakal menang, siapa lawan siapa kan. Kalau sekarang mau belum apa udah bocor, udah ketahuan kan. Udah bisa ditebak gitu. Oh ini Udah Jobber, tebak, betul. ketahuan nih Jobber nih. Oh ini yang mau naikin rating apa naikin karismanya ketahuan pasti menang gitu ya. Pasti menang. Beda banget. Iya. Nah terus ini pertanyaan mendasar nih. Kira-kira wrestler favoritnya siapa nih perusahaan ini?
Kalau ditanya seperti itu. Karena karena saya nontonnya di tahun 2000 gitu ya, pas The Rock lagi masa jayanya, The Rock pasti. Oh, The Rock ya, itu pasti Karena ya. ini berusaha, kalau di bayangan aku tuh, jadi dulu tuh kan The Rock kan benar-benar jagoan, terus dicurangin terus kan ya. Jadi The Rock tuh benar-benar The Rock tuh emang benar-benar jagoan. Triple H tuh benar-benar itunya dia. Jadi apa? Jadi brengseknya lah. Kebawa ke hati gitu ya. Kebawa ke hati. Apa sekarang? Apa sekarang gitu? Padahal kan mereka kan asli mantan gitu. Tapi kalau ini siapa? Kalau Bro Rizal suka siapa? Kalau dulu sampai sekarang? Kalau Jeff Hardy sebenarnya sih. Jeff Hardy. Dari dulu sampai mantap. Dari dulu sampai sekarang. Tapi kalau kita lihat dari konsistensinya, yang memang gini ya, kita kan coba mengecek gitu. Wrestler ini dia bisa bertahan dari masa ke masa. Iya. Itu kalau gue lihat pribadi itu si Jericho deh. Coba kita lihat kan dia mau keluar dari zona nyaman untuk ke AEW gitu. Betul kayak AEW betul. Bisa dikatakan tuh orang yang sangat konsisten dan bisa membina wrestler yang muda gitu. Iya, istilahnya pot over lah ya. Iya, The Rock gitu ya. Yang favoritnya gitu. Itu hal yang wajar. Tapi kalau boleh cerita ya, zaman kita dulu kita nyebut The Rock itu apa? Terok gitu. Dulu apa nyebutnya? Kalau Triple X tuh Taripleh gitu. Karena itu kan logo kita Tripleh. Kan lidah lokal kita juga kan. Iya. Dulu waktu nonton The Rock ini udah bisa belum naikin alis 1? Gimana ya, susah gitu. Tapi dulu aku belajar loh. Belajar ya? Dulu aku belajar sampai bisa sekarang loh. Jadi dulu kita sempat foto sama adek gitu, itu gayanya gitu. Gayanya gitu. Kan itu The Hardy kayak gini. Iya. Gini ya. Tapi gini. Oke. Nah, kalau favorit apa nih? Yang pertarungan yang paling difavoritkan? Berusaha nih. Oh, itu Armageddon 2000. Armageddon 2000 Armageddon kalau match-nya aja. Match-nya aja sih. Armageddon 2000 tuh itu yang Six Hell in Cell. Oh, yang itu yang The Rock, Rikishi, Undertaker, Kurt Angle itu ya. Oh, itu. Betul, itu apa? Pertandingan itu benar-benar ini loh, memorable banget loh. Soalnya aku tuh nonton itu ya, baru saya nonton itu kan disiarin di RCTI itu kalau nggak salah jam 2 subuh. Iya, dulu kita bela-belain ya. Bela-belain. Terus aku tuh masih ini, masih SD kan. Waduh, itu jadi nontonnya diem-diem, kena marah orang tua karena besok harus sekolah. Wah, tapi itu benar-benar seru banget. Iya. Memang ini ya, generasi kita itu biasanya kan kalau jam 9 malam itu udah tidur. Beda mungkin dengan generasi sekarang gitu. Makanya kan kalau gue pribadi itu ketika jam 9 malam tuh pakai alarm gitu. Alarm. Di Kalimantan kan jam 11:30 kan. Baru 12. Ketika muncul alarm bangun gitu. Wah, buka TV ya. Nonton. Itu bisa bangun nggak di alarmnya? Bisa bangun nggak? Kadang-kadang kalau rezekinya kebangun gitu. Kalau nggak kebangun. Nah itu ya. Tapi itu endingnya agak gimana gitu ya. Kalau yang kan Kurt Angle kan cuma tangan doang gitu ngupin gitu. Iya, ngupin doang, betul. Ingat nggak berusaha? Ingat yang si Rikishi dilempar dari atas ke cage terus yang ke mobil kap terbuka itu. Mobil. Iya itu dari atas. Luar biasa itu. Ya, nah kalau gue pribadi sih mas favorit itu Undertaker sama Jeff Hardy yang leather itu, yang ngambil sabuk. Oh iya, betul. Kenapa itu dipilih? Karena memang kita lihat tuh dari matchnya itu kan ada tragedi gitu kan. Ada permusuhan yang kental, tapi diakhiri dengan respect yang bagus dari Undertaker. Oh yang terakhir Undertaker ini ya, dia ngasih tangan gitu ya ke Jeff Hardy ya? Yang ngangkat tangan, jadi ini merasa gimana? Ingat. Itu event di mana sih, Bro Irsa? Kalau nggak salah Raw atau apa ya? Lupa gitu. Yang pasti kan next week-nya itu si Jeff Hardy ngelawan William Regal kan? Untuk Erevan Champion-nya itu. Oh iya, betul. Iya. Nah, tapi memang dulu kan kita di RCTI ya, sebut aja nggak apa-apa kan RCTI itu kan. Pernah nggak nelpon Edwin Jody
Rosani? Pernah dong, Pernah itu ya? pasti dong. Kan dulu ada, sorry dulu sempat suka ada hadiah, bagi-bagi hadiah gitu loh. Iya, iya dia. Eh, Sempat aku ingat banget, sempat telepon bro, barusan aku sempat telepon gitu ya, sempat nyambung dong, sempat nyambung tapi diangkat sempat nggak sih? nyambung, tapi nggak diangkat. Itu Oh, kecewa iya. banget loh. Dulu adanya tuh Karena VCD kan, VCD, Foster, bukan VCD sih, kaset tape kaset, itu ya? betul kaset, Kaset. Kas- Zaman kita eh, beda. kaset, Kaset tape, iya, poster, kaset kaos kaset, gitu ya. Heeh. iya. Iya itu, tapi ini ya, gue itu berpikir kan kalau orang nelpon itu kan si Edwin itu kan ngangkatnya kan Smackdown gitu kan. Ah, Halo, bukan tapi Smackdown gitu ya. Bayangin itu gue mikir gitu, kalau ada orang yang salah sambung gitu, salah sambung jantungan itu diangkat Smackdown gitu. Gimana kira-kira? Gitu. Tapi ini ya, perusahaan nih, kan memang sempat dilarang di Indonesia. Mungkin ada oh iya, tanggapan sebagai pengamat politik lagi, sebagai parah. pengamat. Gimana deh komentar tentang WWE yang sempat dilarang di Indonesia? Kalau dilarang sih, kalau kata aku sih karena waktu tahun 2000, waktu tahun 2006 kan dilarang kan, itu 2006 ini itu. bro, itu kata aku terlalu over gitu. Bayangin bro, tiap hari coba dari Senin sampai Jumat WWE terus kan, ingat nggak? Iya iya. Senin Kan apa? macam Senin Raw, Selasa ECW ya. ECW, Iya, Rabu ECW ya. ECW, Rabu 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 Smackdown kan. Smackdown. Kamis kadang Afterburn. yang Afterburn, Hit, Velocity kan. Iya itu. Iya, Dan itu itu hampir, kayak pagi, siang, malam ya. iya, itu terlalu over kata aku, terlalu berlebihan Iya. kata aku itu. Jadi wajar Nah, sih kalau di banned. Oke, sebentar ya. Ahya, volume TV-nya dikecilin, nak. Lagi nonton TV anak nih. Oke. Tapi betul. Kabarnya ada ini. Tapi kita barusan nih. Sebentar ya, kita ini kamera dulu. Ngomong apa tadi ya? Lupa. Afterburn Tadi ya. Afterburn. Oke. Jadi gini ya, kita kan pertama kali nonton itu kan mungkin barusan nih ketika kelas 6 SD itu usia sekitar berapa kita ya? 10 atau 11 tahun ya. 11 tahun lah. Gue nyadari secara pribadi sih, kan gue punya anak yang paling besar kan 8 tahun usianya. Kalau dia nonton WWE itu pasti gue larang, nggak tahu kenapa, mungkin karena apa, jiwa orang tua gitu. Jadi kalau gue nonton itu sembunyi-sembunyi juga. Jadi kita bisa merasakan dampak orang tua yang dulu mungkin yang merasa khawatir dengan anaknya gitu. Iya. Betul. Tapi memang itu saya sependapat dengan Borosani bahwa itu terlalu over karena hampir tiap hari kan di tiap hari. Iya. Nah, di tapi La TV. Iya, di La TV dulu ya. Iya, La TV dulu. Nah, sekarang berubah di apa lupa? La TV TV One ya, sekarang berubah. TV One betul, jadi TV One sekarang. Oke, tapi gini Borosani, kalau ditanyakan move yang paling mengerikan menurut perusahaan itu, yang paling mematikan move apa? Gerakan apa? Ya? Kok di mana nih? Di semua India atau di WWE aja? Semuanya gitu, yang paling mematikan gitu. Sebenarnya kalau kita misalnya nggak nontonnya nggak cuma WWE gitu ya. Kalau move mematikan tuh banyak banget, Bapak. Tapi kalau Tapi kalau aku persempit aja ya, kalau untuk di WWE ya pasti ini sih, Tombstone Bella Driver. Oh, yang Undertaker itu ya. Undertaker itu kan kalau misalnya eksekusinya gagal itu lumayan, Bapak, kena kepala itu. Kepala kan ini lagi. Fatal kan begini kan. Ini luar biasa. Fatal. Jadi, itu resikonya besar. Kalau Valet Driver gimana menurut Borosani? Itu kan leher kan? Iya. Stone Cold kan sempat pensiun gara-gara itu kan? Iya, itu botch parah dari Owen Hart itu ya. Sampai patah lehernya itu luar biasa. Nah, kalau gue pribadi itu move yang paling gue takutin nonton. Lihat aja takut gitu ya. Kimura Lock itu. Kimura Lock. Iya. Gitu. Jadi kalau Brock Lesnar ngelakuin itu pasti gue skip atau apa gitu. Padahal kan itu safety. Iya, safety itu. Berasa kayak real gitu lihatnya gitu. Iya, apalagi si Brock ini ya, Brock bisa mukanya itu kayak yang bener banget ya.
sekarang kan agak apa ya, agak ada keriput gitu ya. Mukanya Keriput tuh tuh. ekspresinya Iya. ya. Kalau pas dia Yang lagi, Mark Henry itu. Mark iya kalau Henry pas itu dia kan. lagi, betul betul pas lagi kalau lagi mau Kimura tuh ekspresi itu kayak mau matahin tangan orang kan? Iya, makanya itu ngerikan gitu. Jadi kalau ada Brock Lesnar ya lakuin itu pasti gue skip gitu. Nggak Oh, tahu takut kenapa. ya, takut ya bro, ya? Takut ya. Enggak, karena traumatik juga kan, karena gue pernah ya, karena Eh, kecelakaan. Jadi kayak berasa eh. apa gitu ngeliat. Makanya kayak Oh kayak, Pentagon Junior itu kan iya pasti matchnya itu pasti gue skip meskipun dia safety padahal. Itu pasti iya iya safety iya, kan. iya pasti pasti. Trik. Oh Pentagon ini ya, Ya, yang smack yang break arm itu ya? itu kan dia tukang patahin tangan orang kan. Atau lagi ya? Itu. Meskipun itu safety padahal kan pasti ada triknya gitu. Safety, pasti. Tapi kita Ya, kalau nonton kayak beneran deh bro, ya. iya itu nggak tahu Kayak gimana patah cara. beneran. Iya iya. Makanya kan ada gimmick yang baru siapa tuh? Gue kalau Dipa jarang nonton ya sebenarnya ya. Tapi ya sempat Oke. lihat berita siapa yang yang gimmicknya matahin tangan siapa ya? Si Dipa. Itu si Shayna Baszler. Oh, itu gue nggak pernah lihat muknya seperti apa. Karena Mirip ketika mirip lihat itu, mirip si mirip Pentagon, apa? mirip Pentagon. Kayak gitu ya. Kayak gitu Karena katanya. karena ketika lihat info atau berita, oh si dia itu kayak gimmick baru matahin tangan orang. Ini Gue orang langsung orang nonton dah gitu. Gak mau nonton gue gitu. Kalau ini Gak tahu. kalau lihat finisher si itu gimana? Finishernya Ambar yang si Ronda Rousey biasa aja atau gimana? Dia kayak Alberto Del Rio Iya apa itu dari biasa Rio. gitu ya. Oh itu Kayak biasa aja itu. siapa Ronda Rousey, istrinya? Rousey. Siapa? Ronda Eh, Rousey. itu siapa ya? Rossi. Itu isi Ronda Rousey. Ronda Rousey kan smacknya itu ya. Oh, Tangan Ronda juga. Rossi. Ronda Rossi Iya. nggak tahu di mana. Nah, kalau Ronda Rossi itu kan gue nggak pernah lihat OFC seperti apa kan. Iya iya. Heeh. Jadi kalau match dia tuh nggak pernah nonton juga. Jujur ya. Seriusan? Dari Di dia skip? dari dia awal sama Triple X sama Stephanie kan, nggak pernah nonton gue. Di Sampai skip? dia skip terus. Jadi Oh, iya. tapi kalau Brock Lesnar sih nonton kan cuma Ya. suplek F5 gitu kan. Tapi kalau dia ngelakuin gitu langsung skip gitu. Oh, Nggak tahu oke. traumatiknya gitu. Jadi kalau barusan ini biasa aja nonton gitu ya. Kenapa? Biasa-biasa aja gitu. Biasa Bisa aja nonton aja. Bisa Biasa aja aja. itu bro. Bisa aja. meskipun safety ya. Oke, Ya. ini barusan ini kan sempat nulis di majalah apa tuh? Majalah Bola, tablet bola. itu bisa ceritakan gimana sampai diminta untuk nulis tentang WWE itu? Karena kebetulan bola kan apa namanya? Bola tuh mereka bikin rubrik baru namanya Sportainment Entertainment gitu. Hmm. Nah, Jadi sampai Sportainment jadi sekarang isi tentang masih ini ya. Sampai sekarang masih nulis. tabletnya udah tutup tahun 2018. Ya itu kan kalau bola kan saya sudah ini kan. Nah, sudah tutup Iya udah kan? tutup. Nah, sekarang jadi aku nulis di Kompas sekarang di kompas.com. Di Kompas. Iya. Nah, inspirasinya itu sampai nulis tuh mungkin ada gimana ceritanya? Apakah harus pakai paradigma misalnya minggu pertama tentang ini nih, minggu kedua tentang ini, seperti apa nih? Mungkin bisa diceritakan kepada viewer kita biar dapat inspirasi gitu. Enggak sih kalau gini Bro Rizal. Jadi aku apa kalau nulis tuh aku apa ngebedain gitu. Kalau misalnya nulis buat kayak di Kompas yang konvensional gitu ya. Kan itu banyak casual fansnya kan, fans yang casual iya. gitu kan. Nah, jadi nulisnya tuh yang enak, yang apa namanya? Yang nulisnya tuh yang ringan-ringan gitu, kayak misalnya fakta The Rock. Oh iya. Terus kalau nggak apa namanya smack paling mematikan, nah, kayak gitu yang itu bro, yang apa? Iya. Yang biasa aja yang ringan-ringan gitu. Artinya gini, ciri khasnya ada daftar list-listnya ya, biar orang mungkin dari awal sampai akhir bisa baca. Betul, gitu ya. betul. Baca. Betul. Kalau misalnya Ya, kalau nulisnya yang lebih mendalam kayak info rumor gitu, nah itu baru aku nulisnya di fans page, kalau nggak di Facebook. Oh iya. Karena memang jujur tiap postingan lu ya gue selalu baca biasanya. Jadi Yes. info-info itu baca terus ya, postingan-postingan Mantap. gitu kan. Nah, gini bro, kalau kita bicara game ya, Ya, game yang paling favorit
untuk wrestling tuh judulnya apa? Kalau aku ya pasti ini sih yang PS1, yang Smackdown apa? Smackdown yang di PS1 apa boleh bisa judulnya? Smackdown satu aja gitu, yang tahun Satu ya, 2000 itu ya? Iya betul, satu dan dua. Oh, 1 dan 2 tahun 2000. Satu Oh, dan itu dua. fenomenal sih. Padahal kan Fenomen. entrance itu entrance kan cuma gambar gitu ya, orang bergerak biasa aja. Oh, ini Iya. kalau apa PS2 itu yang sebelum Here Comes the Pain itu Shoot Your Mouth ya kalau nggak salah. Stadium Mas betul yang ketiga. Itu pernah main itu. Oh mainnya Pernah. itu bro. Ya, nah kalau itu menurut gue sih gimana ya? Kalau secara tombolnya kan mirip-mirip sama Smackdown PS1 kan. Iya iya betul betul. Jadi kalau kita bayangin main itu, habis itu main Smackdown yang pen itu, jadi agak gimana gitu. Pencet Tapi tombolnya. tapi banyak orang yang ngomong kalau yang pen ini loh, katanya banyak yang bilang apa Here Comes the Pain tuh game terbaik loh di PS2 loh. Iya, iya. Sebentar ya, sebentar ya. Apa Iya. nak? Lagi ngobrol lah. Nanti saya kena ngajakin Setuju main bro? PS. Setuju? Setuju sebenarnya sih. Eh. Ya apa ya jadi blank gue. Asli. Setuju apa tadi? Oh ya Smackdown tadi ya. Smackdown nih. Nah kalau gue pribadi sebenarnya Here Comes the Pain itu kenapa legend ya? Karena dia bisa ngikutin perkembangan zaman. Oh Bahkan iya, iya. sampai sekarang ya kan kalau kita bicara PS2 kan yang paling baru itu kan SPR 11 ya kalau nggak salah. PS2, iya. Sampai 11 SPR 2011. Iya tuh. Tapi tetap aja kita nggak main yang pen itu, nggak tahu kenapa. Nah kalau istilah dari kami ya, istilah kan Here Comes the Pain itu kan rilis tahun 2003 ya kalau nggak salah. Iya, ya 2003 betul. Nah itu kami punya ciri khas. Namanya Apa itu sih? Smackdown pecah kepala gitu. Smackdown karena kan pertama kali nah tuh ini adik gue nih si Erwin. Nah dari start game katanya ini Erwinnya adik gue ya, adik kandung. Erwin guys. Kata dia Here Comes the Pain itu terbaik dari segi story game. Oh, gitu. iya. Bener ya, setuju. Kalau SPR itu gambar itu lagi apa ya? Coba kita bandingkan ya kalau Here Comes the Pain dengan yang SPR itu move-nya tuh jadi lambat. Oh, lebih lambat ya? Lebih lambat kalau gue nyoba. Tapi kalau Brosani yang paling baru Smackdown berapa nih kalau di game? Yang paling baru? Aduh, aku terakhir main apa benar-benar ketemu feelingnya tuh ini bro 2008 yang pas yang ada manajer itu loh, yang ada general manager mode. General manager mode. Itu bagus banget loh. Udah gitu pas udah 2011 ke atas tuh udah nggak terlalu excited banget lah. Udah biasa aja lah. Iya, karena kita bisa ngatur siapa yang bertanding kan? Nah, iya betul. Dan sebagainya. Betul. Itu seru banget bro. Nah, itu seru banget. Jadi kadang-kadang kalau gue main manajer bot itu malah yang teman-temanan gue bentur-bentur kan gitu. Contoh Iya. gitu kan. jahat. Jeff Hardy lawan Matt Hardy kan ini kayak gitu. Nanti si Jeff Hardy nggak betah minta pindah brand loh. Kan bisa gitu kan dulu kan? Kalau misalnya dia nggak bahagia bisa pindah brand kan? Iya pindah brand ke nanti apa ikut bokapnya lagi apa abangnya nanti. Dulu kan. Iya. Nah ngomong-ngomong di Hardy tadi, nah kalau menurut Brosani yang gimmick yang paling bagus tuh karakter siapa menurut Brosani? Gimmick apa? Yang paling dari bagus semuanya. Dari semuanya siapa? Siapa saja gitu menurut pasti People's Champ lah, The People's Champ The Rock. People's Champ itu ya. Kalau yang sekarang, kalau yang generasi sekarang, yang Shile era ya kalau kita nyebutnya ya. Shile era. Ini apa namanya gimmick siapa ya kalau yang sekarang ya? The Fiend bagus, aku suka. Nah itu sama, gue The Fiend juga. Jadi The Fiend bagus, suka ya? Suka. Jadi dia kan keluar itu kan di episode berapa ya? Yang Funfire House itu episode kelima kalau nggak salah ya. Yang sampai gue tuh pertama kali lihat dia The Fiend tuh sampai asli gemeteran gitu. Ikut gemeteran. Lagunya keren juga ya, lagu entrance-nya. Ya, keren gitu. Kadang kita coba, jadi gue tuh yakin yang Bray Wyatt itu pasti jadi legenda nanti. Mungkin pasti. Karena dia bisa memainkan karakter macam-macam dari
Bro Reza, kalau kata aku ya, kalau dia bookingan yang bagus ya, dia bisa jadi The Undertaker loh. Bisa jadi the next Undertaker selanjutnya loh. Karena gini, gue tuh bayangin ya dia dari Bray Wyatt itu apa White Family sama The Fiend itu sama apa satunya Fun apa yang anak-anak itu apa tuh? Cara dia ngomong tuh beda. Iya, secara intonasinya itu beda gitu ya. Nah, oke, udah hampir setengah jam nih mau ini ya. Gak apa-apa. Soalnya masih punya waktu soalnya nama lu gak apa. Ya, oke, mungkin terus nih sambil mungkin ada pertanyaan buat gue pribadi sambil nonton aja. Kita ada gak pertanyaan tentang apa gitu buat gue pribadi tentang ini? Oh, boleh. Apa waktu tahun 2006 waktu WWE dihentikan di LaTV, ingat nggak apa yang lagi apa ininya storyline-nya apa gitu pas kan pas dia yang pas sama nggak yang sama si LaTV di cut kan yang karena diprotes itu kan, ingat nggak lagi heboh apa ininya storyline-nya, ingat nggak? Yang gue ingat itu yang pasti itu John Cena lawan Edge ya kalau nggak salah, masa-masa itu ya. Setelah itu lupa gue ya, karena gini perusahaan ini, jadi gini ya, judul di LaTV kan dilarang atau hilang kan. Betul gue tuh sempat ngikutin juga di channel luar negeri. Jadi sebenarnya orang kaya nih. Enggak juga. Jadi di channel TV Malaysia ya. Jadi setelah LaTV hilang, mungkin gue nggak ngikutin beberapa bulan gitu, ketemu. Di channel itu yang gue lihat tuh story tentang John Cena sama JBL. Oh iya, sama JBL bener di tahun 2007 ya. Nah, jadi kalau ditanyakan LaTV terakhir apa, lupa ingat apa tentang apa gitu. Ini yang John Cena sama mantan suaminya Britney Spears, ingat yang Kevin Federline. Oh ya itu. Ya, ingat ya. Iya. Ingat ya. Kalau maksudnya ingat waktu pas di TPI, ingat nggak? Episode apa gitu yang pertama kali tayang pas ditayang di TPI? Oh, kalau TPI lupa gue ya. Dulu MNC kan? MNC ya, saya MNC. Tapi gue tuh yang ingat kalau di LaTV itu match pertama itu Ben Wyatt sama almarhum Ben Wyatt tuh sama Rey Mysterio yang cage match itu ya. Tapi kalau di TV itu lupa yang awal LaTV. Lupa gue. Itu tahun berapa ya? Tahun 2004 berapa tuh? 2004 TPI. 2004. Yang pasti tuh awal-awal John Cena mulai ini. Yang gue lihat tuh kan, John Cena mulai dipush gitu. Kalau nggak salah. Ini bro, aku ingat banget ya episode pertama di TPI itu ini, yang waktu Paul Heyman ngadain mini Royal Rumble di 15 orang. Ingat gak? Oh, yang itu ya, yang undian itu ya, yang motor. Jadi dia bikin di SmackDown tuh bikin 15 ini bro, bikin 15 sama mini Royal Rumble kan bisa 30 kan, dan dia bikin 15 orang. Nah, dia bikin 15 mini Royal Rumble dan yang menang tuh yang menang Royal Rumble itu bisa nantang nantang untuk perebutan gelar. Ingat gak? Lupa ya? Lupa gue asli. 2004 lupa. 2004 udah lama banget ya. Artinya kita generasi all gitu ya. Kalau si itu Elno pernah ketemu aslinya? Elno belum. Itu di Amutai juga kan? Amutai juga mahasiswa gue tuh. Mahasiswa gue. Oh, mahasiswa? Kalau ketemu gimana kalau ketemu di kampus? Ya biasa aja kan, sama dosen sama mahasiswa kan ngobrol-ngobrol biasa aja gitu. Oh, siap. Dia tuh terkenal sebagai apa? Expect gitu ya. Apa nama samarannya tuh? Kalau sekarang kan Elno Perdana kan. Expect ya. Dia tuh masuk gak di grup WhatsApp kita? Elno. Masuk gak ya? Oh enggak dia enggak. Oh enggak ya. Enggak. Dia lagi buka usaha kayak jual kopi gitu di depan rumah. Makanya kan gue kan dari rumah, ya. Pernah lewat? Hampir tiap hari lewat. Karena karena kan rumah gue ke kampus tuh pasti lewat rumah dia. Jadi kan gue ke kampus kan, pasti kan lewat rumah dia gitu. Jadi kalau ketemu sering sapa gitu, halo gitu. Gitu. Bro, kalau Amuntai itu apa? Kalau Amuntai itu jadi dia tuh kota di Samarinda ya istilahnya, atau kecamatan sih itu? Itu di Kalimantan Selatan. Kalau Selatan Kaltim kan, itu kabupaten.
Oh iya kabupaten. kabupaten ya. Jadi Banjarmasin itu sekitar 200 km kurang lebih. Oh kurang lebih. Orang ya, itu Masih agak jauh lumayan juga juga ya. sebenarnya. Agak jauh juga ya. Lumayan lah. Terus kalau misalnya apa? Kalau kayak mall-mall gitu udah ada di Amuntai. Mall Belum tempat ada ya? main gitu. Belum ada. Oh, belum ada. Jadi kalau Yang misalnya pengen nonton bioskop gimana, Bro Reza? nggak ada bioskop. Oh, nggak ada. Nggak Jadi harus ada. ke Asli nggak ada. harus ke Harus ke harus ke Banjarmasin. Banjarmasin dong. Iya. Wow, Makanya lumayan deh. kalau cerita bioskop ya, gue Eh, pertama kali seumur hidup ke bioskop tahun lalu. Tahun Seriusan? lalu. Di mana? Di Pertama kali Banjarmasin. Di di Banjarmasin. Surabaya. Ke Oh, Surabaya. Surabaya. Kan gue kan Oh kuliah iya. di Surabaya kan, bolak-balik kan. Iya, iya. Jadi habis kuliah itu teman-teman kampus kita main yuk gimana bioskop tuh. Itu pertama kali gue ke bioskop tuh. Yang ditonton itu Spider-Man apa yang terbaru tuh? Far From Spider-Man. Home. Far From Home. Ya itu. Nah itu nonton itu. Itu pertama Gimana? kali. Ya? Gimana ini ya? Gimana sensasinya gimana? Sensasinya? Ya, yang tahu kan bioskop itu artinya gelap gitu kan, layarnya Gak, besar gitu kan, kursinya ada nomor-nomornya juga. Itu baru pertama kali tahu gitu. Dikirain kan ketika masuk bioskop kan dikirain kursi kosong, mungkin enggak ternyata ada nomor-nomornya. Nah itu saking ininya kan, saking apa? Emang Amuntai itu kan yang ada tuh bukan mall, yang ada tuh pasar modern. Jadi kayak pasar modern. Kayak plaza Tapi mini gitu. Kalau kayak Alfamart, Indomaret itu udah ada. Alfamart, Indomaret ada sih sebenarnya, tapi namanya bukan Alfamart. Ada, mirip-mirip gitu ada. Iya, ada. Kalau kayak KFC gitu ada, KFC, KFC, Pizza Hut itu ada. Ada, tapi bukan merek itu. Memang apa? Rocket Chicken kan? Rocket, yang lokal ya. Ada. Kayak gitu, kayak gitu. Makanya kalau mau itu bisa ke Banjarmasin kalau bioskop kan. Nah, tapi jauh banget ya? Jauh, sekitar 5 jam naik mobil lah. Itu artinya kalau misalnya Bro Irsan apa namanya? Bro Irsan itu beli PlayStation gitu belinya di mana? Oh, kalau itu di pasar ada. Pasar Amuntai. Ada. Pasar Harganya Amuntai. gimana harganya? Harganya mahal atau gimana? Kalau apa PlayStation apa yang PS3 sekarang? PS3, PS4 gitu, PS3, PS4 gitu. Oh, kalau PS3 tuh kita harus mesen dulu. Jadi kan di pasar tuh pesen dulu, nanti dikirimin baru ini. Tapi gue untuk konsol itu ya PS2 sih. Enggak PS3 enggak. PS2 aja. Mantap, sama dong PS2 dong. Setia kita PS2 ya. Setia gitu. Ya kenapa gini kan? Gini bro. Mungkin kalau lu punya anak mungkin paham nanti. Kalau PS3 itu kan apa? Gameplaynya itu kan agak-agak grafiknya kan lebih nyata jelas gitu kan. Nah, sebenarnya kan gue punya anak kecil yang memang sekarang usia 8 tahun yang memang kita harus lihat game itu kita pilih. Makanya kayak Mortal Kombat gue hapus. Mortal Kombat gue hapus kan. Smackdown pun gue hapus gamenya. Karena sekarang yang main apa dong? Bisi-basi. Kamen Rider. Bisi-basi. Bisi-basi, ya juga bisi-basi gitu ya. Orangnya. Makanya kayak Mortal Kombat kan gue hapus, Smackdown gue hapus gitu. Iya sih, Mortal Kombat terlalu dewasa ya, terlalu bahaya ya. Sadis itu. Sadis. Makanya jujur ya, jadi gue itu sempat berpikir kenapa dulu Smackdown dilarang. Ya sekarang kita baru tahu gimana rasanya di orang tua gitu ya, memang harus memiliki pas ini yang ini ya. Tapi memang sebenarnya kalau zaman dulu kita Smackdown tahun 2000 ya itu kan sudah sesuai peraturan kan, jam malam kan. Betul. Sering. Jadi memang saya sependapat dengan Bro Sani bahwa kenapa dilarang karena terlalu over. Betul. Siang sore. Dulu waktu nonton WWE sama adik suka dipraktekin nggak atau nggak pernah? Oh enggak. Nggak pernah? Coba-coba gitu nggak pernah? Nggak pernah. Ini mungkin dia masih digabung ya. Oh sudah lip dia si Erwin tadi. Karena memang ini kita kan nonton aja gitu, nggak terlalu itu, nggak meraktikin gitu. Paling gini ya, misalkan jagoan kita kan dulu Hardy, sama nih aku kan Jeff Hardy, dia Matt Hardy kan. Kalau dia kalah di match itu kalah, kita balas dendam tuh di game misalnya, main game.
kalahin dia siapa nih Undertaker sama Ken, kita balas di game gitu. Di game gitu aja Terus gitu. bro, jadi nggak pernah gitu kalau misalnya orang tua lagi nggak ada, terus main di kasur berdua gitu, coba-coba jurus gitu nggak pernah? Nanti dia nih orang ini, Erwin nih. Masih Eh, ada. Oh, masih ada orang ini. Erwin ini ada gue nih. eh, Ada gue. Masih ada orangnya. Ya, sambil terus nonton masa, ya. jadi nggak pernah sama si Erwin nggak pernah main, Enggak pernah. nggak pengen coba-coba Walls of Jericho, terus Crossface, terus Waduh, Benoit gitu, nggak pengen? kalau berantem tuh berantem yang biasa-biasa aja sih, yang Oh, gitu beda kan. aja. Tapi kalau sampai yang praktekin tuh enggak. Berantem-berantem yang apa bercanda-bercandaan ya kayak gitu Oh, aja udah gitu. aja. Kalau sama temen di sekolah juga nggak pernah dulu. Dulu tuh sempat ada ini, ada sih cuma angkat-angkat doang gitu kan, cuma Oh, angkat, kata-kata ya. nah gitu kan, nggak sampai Eh, dibanting, nggak sampai Oke. kayak yang kata Poli itu dibanting, gitu. What dibanting? What dibanting? Itu gue tuh sampai ngakak. Mungkin si Erwin masih ingat nih Erwin. Win, ingat nggak Win? Yang dulu Win, yang kata Mick Foley apa Win? What Dibanting. dibanting? Kan Edwin Jody itu kan mau ngasih tahu apa sih translate Inggrisnya banting gitu kan? Banting. Terus dia ini kan apa? Praktekin kan? Disik-disik gitu Oh, kan? dia itu kan si Foley kan dia di Edwin kan meluk Foley gitu. Gitu Terus ya. bingung ya. Dibanting. Oh, dibanting gitu. Tapi itu seriusan sempat itu ya si Brosani sempat mau datangin acaranya ya di Sempat Jakarta itu. dong. Itu tahun Sempat. 2000 loh. Barusan Iya. waktu tahu Volley datang itu nggak pengen datang. Oh kan gue jauh dulu. Amun tay Tapi jauh. sempat pengen datang atau enggak? Tapi tahu nggak? Tahu Volley datang. Datang sih tahu. Tahu. Tahu ya? Tapi tahun 2000 tuh gue belum pernah naik pesawat, belum pernah. Oh, belum pernah. Belum pernah. Jadi kan kalau keluar Pulau Kalimantan kan lewat kapal laut dulu. Jadi Oh, kapal laut. jadi sensasi oh ada McFly datang ke Jakarta ya paling nonton televisi kan nggak bisa datang atau apa karena terpisah Iya, pulau iya. juga kan barusan ini kan. Iya, betul. Nah, pertama kali naik pesawat tuh tahun berapa ya? SMA kelas 3 2005. 2005. 2005. 2005. Kemana? Langsung ke Itu ini, langsung nonton WrestleMania ya? enggak pertama kali naik pesawat gitu ya. Nah, Itu ke Pulau Jawa dulu. Pulau Jawa. Iya. Nggak ke Madison Square Garden nonton WrestleMania. Enggak pernah. Oh, Emang sempat apa ya? Nah, pertama kali ke Jakarta itu tahun berapa ya? Ya, ingat kan ke Bandung kita yang ketemu tuh tahun berapa? 2006, 2000 apa berapa? 16 atau 17 ya? Transformer tuh ada kan gerak Transformer. Ada. Tahun 2000 berapa? 2017 tuh berapa ya? 2016 ya? Atau 16 17 ya? Ya, 17 tuh. Nah, itu kan habis Bandung ke Jakarta kan? Nah, ke Jakarta. Iya, betul. Itu pertama kali ngelancong ke Bandung tuh, pertama kali. Pertama kali. Iya, pertama kali. Tapi Gimana? luar biasa. Senang di Bandung. Senang di Bandung. 2017 kata Erwin. Nih, Erwin kan ikut Oh, juga 2017 ya? Oh, 2017 ya? Iya. Itu kan sempat ke Tangkuban Perahu kan. Tangkuban Perahu. Nah, Tangkuban Perahu tuh kan ini dingin kan, luar biasa dingin. Tapi gue pertama kali datang kan nggak tahu sedingin apa. Makanya nggak pakai jaket kemarin. Nggak tahu. Konon ya, Silver Queen coklat itu di tas gue itu langsung beku. Tangkuban Perahu. Biasa. Jadi waktu ke Bandung kemana aja? Ke Tangkuban Perahu aja? Lupa. Erwin kan nggak Win? Erwin mungkin ingat nggak? Yang pasti kan di Hotel Gumilang gitu. Kan Hotel Gumilang kan? Halo? Berusaha nih? Masih join? Nah, dia hilang gitu. Halo? Halo? Udah nih. Oke. Udah. Oke, sempat ini jaringan tadi. Ke Bandung tuh lupa gue. Kalau nggak salah dari Hotel Gumilang ke Tangkuban Perahu banyak sih lokasi-lokasinya. Kalau BNS tuh Bandung juga ya? BNS apa? Batu Naik Spektakuler atau apa ya? Oh, Batu mah Malang, bro. Malang itu. Oh, Malang ya? Iya, Batu mah. Malang ya, karena bingung apa ya wisata apa saja karena gabungan antara Malang, Bandung, Jakarta gitu. Iya. Yang ingat tuh BNS, Tangkuban Perahu,
Lupa gue. Yang ketemu tuh apa yang pasar sepatu tuh namanya? Cibaduyut. Cibaduyut. Nah, Cibaduyut. Nah, Jadi iya. kita ketemu di Ciamplas, di Ciamplas itu yang celana jeans. Oh, Camplas. Ciamplas Pertama itu. kali sih maka itu kita diusirin ini ya, diusir apa kemarin, diusir Tidak boleh kita kan harus ngobrol. parkir. Harus parkir, tidak boleh apa? Tidak boleh berhenti. Iya, ya petik sesuatu apa tuh? Kata Erwin. Lembang. Lembang itu di mana? Iya, Bandung atau Malang? Lembang itu Bandung. Lembang itu Bandung. Bandung juga. Iya. Bandung Barat ya, Bandung Barat. Bandung Barat. Karena Barat. pertama kali ke Bandung, makanya kan masih kurang hafal gitu. Nama-nama wisatanya apa saja. Waktu ke Bandung pakai kaos ini nggak? Pakai kaos Smackdown nggak? Lupa gue ya. Ada yang nyapa di jalan nggak? Oh sering, yang John Cena, gue kan beli di John Cena itu kan, John Cena dari dulu tuh yang warna biru tuh. Gue kan siaran radio dulu. Siaran radio, terus acara gue tuh siaran radio sama disyuting oleh televisi. Jadi ada radio main kan, radio main, televisi juga main kan. Jadi para penonton artis dulu tahun 2000 berapa dulu ya. Artis sih. Ada acara khusus. Jadi gini ya, radio TV swasta, bukan TV nasional sih. TV lokal ya, TV lokal ya. TV lokal. Jadi kan di TV itu gue pakai kaos John Cena, kemudian The Miz yang Haters Love Me itu. Oh iya, kemudian Roman Reigns kan yang apa? I Can I Will ya. Jadi kadang-kadang nyapa juga di mana belinya gitu kan. Gue ini aja mention Twitter lo, bukan Twitter, IG lo dulu kan. Kloberin ini. Kloberin ya. Nah itu jadi ini sekalian promosi nih yang ingin nyari DVD WWE kan kaos bisa ke mantap. Nah itu ya, itu ini contoh nih The Shield nih. The Shield ya. Nah gue pernah ngisi acara gitu pakai ini kan, dari Polres minta gue semacam opini tentang bahaya hoax gitu ya. Jadi gue pakai kaos ini, pakai kaos ini. Jadi banyak komentar, dikirain review tentang Smackdown, ternyata tentang ini gitu, kira-kira kaos ini aja gitu. Berarti pernah nggak lagi di kampus pakai baju Smackdown terus sama muridnya langsung sama mahasiswa disapa gitu, pernah? Lupa gue. Pernah nggak itu lu? Pernah yang John Cena merah itu. Itu tahun berapa ya? Karena gini, bro, dulu bikin film juga kan, sempat. Kan, artis sih. dulu. Nah, dulu kalau di film itu yang sempat tuh, kalau yang movie yang kedua tuh kaos John Cena yang gue pakai kan. Nah, John Cena itu. Kalau yang pertama tuh kaos Jeff Hardy dulu. Oh, Jeff Hardy ya. Nah, itu sempat sih bukan mahasiswa yang nyapa, yang itu. Yang masyarakat, misalkan kita lewat kan disapa. Di mana nih beli kaosnya gitu kan, gue kasih tahu aja di situ kan, di IG lu gitu kan. Mantap. Itu dulu. Oke, perusahaannya pernah ke Kalimantan nggak? Belum. Tapi itu asli pengen tahu gitu. Tapi kan kita musim. Kalau di Bandung gimana nih? PSBB atau gimana? Iya PSBB, tapi masih ini lah bro, tapi udah mulai longgar lah, jadi udah boleh mall udah dibuka gitu. Kalau di sana gimana? Di Amuntai gimana, Bro? Di Amuntai sebenarnya new normal juga sih, udah mulai dibuka macam-macam. Tapi memang secara kasus masih meningkat. Kalau pasar waktu lagi heboh itu si pasarnya gimana? Ditutup pasar modern nih? Ditutup sempat sekitar 3 hari, jadi ada penyemprotan disinfektan kan? Oh, 3 hari. Nggak salah, 3 hari kalau nggak salah ditutup gitu ya. Tempat wisata juga ditutup. Di Amuntai itu yang ada ya. Kalau di Amuntai itu kan hiburannya apa dong? Hiburannya apa ya? Tempat wisata tuh ada Candi Agung, tempat bersejarah gitu, taman, ya. Ya kayak gitu-gitu doang gitu, kayak siring itik itu kayak apa ya? Kayak tempat nongkrong gitu loh. Tempat nongkrong gitu. Ya kayak gitu sih, terpencilnya kayak gitu. Bioskop belum ada bioskop. Oh, belum ada ya? Kalau warung abnormal ada? Warung abnormal? Nggak ada. Nggak ada ya?
Itu tempat nongkrong ngopi gitu di Bandung. Oh, banyak. Di sini banyak. Oh, banyak ya. Nah, Oh, banyak ya. contohnya si Erwin itu sering nongkrong di Twins Coffee kalau nggak salah. Adik gue Oh, masih oh, ini. Twins Coffee namanya. oh, Masih ini. oh, Dia namanya Twin Coffee ya namanya. iya. Si Elna tuh masuk gitu usaha dia. Tapi si Elna tuh apa ya nama usahanya ya? Gue lupa namanya. Net Coffee. Net Coffee. Net Coffee ya. Iya. Udah lama sih nggak ketemu dia. Oh ya karena kampus libur ya, diliburin ini. Kampus libur gitu ya. Makanya kan ini juga kuliah daring gitu. YouTube aja main daring gitu kan kuliahnya. Mau ini ya, mau ngejar silver play button nih. Baru 1.000. Tungguin Subscriber baru aja. 1.000. Silver Sabar Quest aja. itu kan 100.000 kan? 100.000 ya. Semoga ya, semoga. Amin. Amin. Mau bikin YouTube juga? Enggak, kalau nggak biasa tidak biasa tampil di depan kamera sih Bro Reza. Kayak gini kan tampil di depan kamera kan? Gak biasa. Aku lebih suka ini sih, lebih suka nulis sih Bro Reza. Iya. Ya ini Bro Reza, ini kalau ngeliat di belakang aku ini sebenarnya tulisan aku ini yang di tembok-tembok ini. Itu apa? Ini tulisan aku yang pernah dimuat itu, sama aku ditempelin. Oh jadi di figura gitu? Di laminating. Oh di laminating. Oh ya mantep. Banyak. Kenang-kenangan. Gue ngikutin itu yang Grab itu ya, yang tulisan di Grab itu. Itu sudah layak untuk dibukukan loh. Jujur, kalau itu layak itu. Jadi mungkin blog itu kan bisa lo kumpulin tuh. Bisa jadi ya. Terus sih di buku gitu sebenarnya. Gila. Bursa udah punya udah bikin berapa buku? 8, 9, 10? 17 buku? Iya 17. Luar biasa. Serba bisa 17 Serius bikin 17? Iya 17 buku. Baru 17, mau 18. Baru 17. Hebat banget. Tuh baca lo tuh yang Grab itu luar biasa. Jadi bisa dikatakan semua tulisan lo gue baca. Mantap. Yang paling trending itu kan yang itu yang gue lupa tuh yang lo bawa siapa tuh yang memang wanita apa tuh wanita malam. Oh iya. Itu pertama kali trending ya. Itu memang jujur ya bro ya kalau lo bukukan mungkin marketnya luar biasa tuh karena kan lo kan pakai tema Grab gitu kan. Iya. Grab ojol gitu ya, ojek online gitu kan. Itu marketnya luar biasa tuh kalau mau dibukukan sebenarnya. Iya. Semoga bisa menyusul 17 bukunya Bro Irza ya. Amin. Oke bro, mungkin udah malam banget nih. Udah malam banget. Kalau di sana jam berapa? Bro Irza, di sana jam berapa? 10.30, setengah 11. Beda sejam di sini ya? Beda sejam ya? Iya. Anak gue ngajakin main PS nih di. Tuh. Apa itu? Main apa? Main Crash Bandicoot? Ultraman. Jadi game itu gue sharing kan untuk anak-anak kan Kamen Rider, Ultraman, Harvest Moon, balap. Tekken enggak ya? Tekken tidak boleh. Tekken gue hapus. Crash Bandicoot? Ada Crash Bandicoot ada. Iya. Jadi gue sharing gitu. Jadi game ini kan warisan nih. PS2 nih gue beli tahun 2005. Masih jalan? Masih jalan 2020, 15 tahun usianya. Sticknya gimana? Sticknya udah ganti atau masih yang bawaan? Sticknya udah ganti-ganti. Udah ganti-ganti ya? Stick kan. Kalau mesinnya masih hidup. Jadi game gue dulu tuh gue hapusin. Kayak Smackdown hapus kan. Smackdown, Mortal Kombat hapus. Mortal Kombat. Wah, padahal seru itu ya. Seru itu. Iya, yang Shaolin Monk itu kan seru padahal kan. Iya. Gitu. Tapi ya kita ingat umur juga kan. Makanya kalau PS3 gue nggak beli. Kenapa? Karena secara grafik kan, gameplay kan ada ratingnya juga kan kalau PS3 itu. Betul. Kayak GTA itu tuh bahaya sebenarnya. GTA bahaya. Iya. GTA mah jangan sampai dimainin anaknya, bahaya ya. Mempengaruhi pertumbuhan ya. Iya. Ya berasa sih kalau kita jadi sosok ayah tuh mungkin berasa lah kayak gimana gitu. Siap. Ya. Oke, itu mungkin Rosani, gue berharap nanti kita bisa live bareng lagi mungkin khusus tema apa gitu, tema game atau apa gitu khusus gitu ya. Boleh, atur aja. Oke. Makasih banyak nih, gue izin ya gue upload ke YouTube ya. Thank you ya. Boleh.
Oke, makasih ya. Siap, Yuk, thank you. mantap. Ya, salam. Ya. Salam.